Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian fikih muamalat menurut mazhab Syafi'i dengan referensi kitab At-Takrib atau Matan Abi Syuja. Teman-teman yang saya hormati, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang riba. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bai' atau transaksi jual beli. Pada hakikatnya bab riba ini adalah jual beli itu sendiri. Namun yang dijadikan transaksi atau ma'qud alaih di persoalan riba ini adalah benda ribawi, sehingga diperlukan atau ada tambahan syarat-syarat tertentu agar transaksi ribawi itu menjadi sah dan tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh tentang riba yang dijelaskan di dalam kitab At-Takrib, mari kita kaji terlebih dahulu dalil keharaman praktek riba itu sendiri, yaitu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi, bahwa Allah melaknat orang yang memakan hasil transaksi riba dan yang memberi makan dari hasil transaksi riba, orang yang mencatat transaksi riba, dan para saksi yang menyaksikan transaksi riba itu sendiri. Lebih lanjut, mari kita bahas juga tentang definisi dari riba yang akan dikaji oleh kita. Menurut bahasa, riba artinya az-ziyadah. Sedangkan menurut syariat yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib, muqabalatu iwadin bi akhirah majhulit tamasuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima. Itu adalah ta'rif dari riba menurut syariat yang disampaikan di dalam kitab Fathul Qarib. Mari kita bahas satu persatu definisi dari riba itu sendiri. Tadi disampaikan muqabalah, artinya aqdun dzu muqabalah. Dan juga ada iwadin. Iwadin di sini adalah ar-ribawi. Yang dimaksud iwadin adalah ribawi. Jadi tukar menukar benda ribawi, barter barang ribawi. Yang dimaksud ribawi adalah an-naqdu wa ta'mu, yaitu logam mulia dan juga makanan pokok. Majhulit tamasuli, sebuah ungkapan an ghairi ma'lumit tamasul, karena dalam sahnya ribawi antara iwadain itu disyaratkan tamasul, sehingga ketika tidak diketahui tamasul atau tidak, atau diketahui tetapi tidak tamasul, maka dihukumi praktek riba. Takaran yang digunakan adalah mi'yaru syar'i. Mi'yaru syar'i di sini adalah al-kailu fil makil, yaitu takaran pada benda yang harus ditakar, wal waznu fil mauzun, dan timbangan pada benda yang harus ditimbang, wal addu fil ma'dud, hitungan pada benda yang harus dihitung, wal zar'u fil madru, atau zira, pada benda yang dizirai. Ini adalah takaran dalam syariat jika kita akan melaksanakan praktek ribawi atau jual beli benda ribawi. Nanti akan kita bahas apa saja yang harus dikail dan apa saja yang harus diwazan. Tidak diketahui tadi halatal aqdi, artinya antara iwadain tidak diketahui tamasulnya, padahal disyaratkan. Tidak diketahui tamasulnya menurut
takaran syariat pada saat akad. Jika iwadain atau salah satu dari iwadain tidak diketahui tamasulnya fi mi'yari syar'i, maka disebut dengan ribal fadl. Atau diketahui tamasulnya tetapi tidak fi mi'yari syar'i, maka tetap dikategorikan sebagai riba fadl. Contoh, misalnya kita beli beras dengan membayar pakai beras, karena dulu itu transaksinya adalah transaksi model barter. Beda dengan kita sekarang yang kalau transaksi itu menggunakan uang atau alat transaksi yang lain yang biasanya pakai uang. Nah, kalau kita membeli beras 1 kilo, membayar pakai beras 1 kilo itu tidak sah. Karena beras dalam konsep syar'i, takaran syar'i adalah menggunakan kail, bukan menggunakan wazan. 1 kilo itu adalah kail. Jadi kalau kita membeli beras, bayar pakai beras 1 kilo sama-sama 1 kilo, karena bukan fi mi'yari syar'i, meskipun tamasul tapi tidak fi mi'yari syar'i, yang dalam pandangan syariat beras itu harus pakai kail bukan pakai wazan, maka dalam hal ini tetap dihukumi praktek riba itu sendiri. Beda kalau kita setiap hari beli beras 1 kilo tapi bayarnya bukan pakai beras kan, tapi melainkan menggunakan uang. Itu beda, tidak termasuk ribawi karena tidak masuk dalam praktek ribawi maksud saya, karena beda ilat. Atau uang bukan termasuk daripada benda ribawi. Itu ada pembahasan yang panjang yang bisa dikaji oleh teman-teman. Kemudian au ma ta'khirin fil iwadaini. Jadi iwadain atau saman dan musman yang merupakan benda ribawi itu ditakjil, ditentukan tempo, maka disebut dengan riban nasa. Jadi kalau kita iwadainnya atau saman dan musmannya yang merupakan sama-sama benda ribawi, kemudian ketika transaksi ditempokan, barang itu akan diserah terimakan di tempo, maka itu masuk kategori riban nasa. Au yatafarraqa qoblal qabdi, atau muta'aqidain, berpisah dari majlisil aqdi sebelum serah terima, maka itu disebut dengan ribaliyat. Karena dalam akad ribawi, benda ribawi itu harus tamasul, hulul, dan takobut. Jika ilatnya sama dan jenisnya juga sama. Apabila 3 hal ini tidak dipenuhi, maka praktek itu menjadi praktek riba, seperti yang disampaikan di awal. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, tadi disinggung sebenarnya yang harus dikel itu apa dan yang harus diwazan itu apa. Maka wal mu'tabaru fi kauni syai'i makilan au mauzunan ghalibu adati ahlil hijazi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mu'tabar, benda itu harus pakai kel atau pakai wazan, itu adalah kebiasaan penduduk Hijaz pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh emas fi ahdi Rasulillah, adati ahlil Hijaz fi ahdi Rasulillah, itu takarannya menggunakan wazan. Jadi membeli emas pakai emas menggunakan kel itu hukumnya tidak sah. Kenapa kok itu yang mu'tabar? Liduhuri annahu ittala'a ala dzalika wa aqarrahu. Karena praktek itu yang tampak pada waktu itu dan Nabi menetapkannya, tidak mengingkarinya. Wa ma lam yakun fi dzalikal ahdi au kana wajahula haluhu wajarmuhu katamri yura'a fihi adatu baladil bai' fa in kana minhu fal waznu.
apabila tidak dijumpai pada masa Rasulullah, tidak pernah ada praktek barang itu muktabarnya pakai apa di masa Rasulullah, atau ada tapi keadaannya tidak diketahui, sedangkan bendanya lebih kecil daripada biji korma, maka yang dipakai adalah adatu baladil baik. Kalau lebih besar dari biji kurma, hendaklah menggunakan wazan. Intinya, kalau kita mau menggunakan benda ini, mau menggunakan kel atau menggunakan wazan, itu dilihat dulu di masa Rasulullah itu ada apa tidak praktek semacam itu. Kalau tidak ada, maka menggunakan kebiasaan daerah itu. Kalau lebih kecil, kaidahnya kalau lebih kecil dari biji kurma, maka hendaklah menggunakan kel takaran, sehingga beras masuk kategori kel. Tapi kalau lebih besar dari biji kurma, maka menggunakan wazan seperti telur. Oke teman-teman, mari kita masuk kepada pembahasan riba itu sendiri yang dijelaskan di dalam kitab At-Takrib. War riba haramun, riba hukumnya haram. Wa innama yakunu fi dhahabi wal fiddati wal mat'umati. Riba itu hanya terjadi pada praktek jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, dan juga makanan pokok dengan sama-sama makanan pokok. Maka dari itu fala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi. Tidak boleh menjual emas pakai emas, walal fiddati kadzalik, begitu juga perak dengan perak, illa mutamasilan, kecuali tamasul dan juga naqdan. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang ibarat yang disampaikan di dalam kitab At-Takrib itu. Perlu saya ulang teman-teman, yang dimaksud di bab riba ini, fasal riba ini adalah penjelasan jual beli benda ribawi, sehingga dibutuhkan syarat-syarat tambahan yang tambahan dari syarat-syarat baik yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin. Maka tidak termasuk transaksi ribawi apabila illatnya tidak termasuk praktek jual beli ribawi apabila tidak satu illat pada mabi'ain atau saman dan musman. Tadi disampaikan hukum dari riba. War riba haramun, riba menurut ulama adalah min akbaril kabair, termasuk dosa yang kabair, dosa besar. Karena dosa besar itu secara mutlak yang pertama adalah menyekutukan Allah, kemudian membunuh, menghilangkan nyawa tanpa hak, dan juga zina, dan juga riba. Kemudian illat riba itu ada dua, yaitu an-naqdu dan at-ta'mu. Yang dimaksud naqdu adalah emas dan perak, sedangkan at-ta'mu adalah makanan pokok, yaitu berupa beras misalnya, atau rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu, dan juga penyedap-penyedap yang lainnya seperti garam. Jadi itu yang dimaksud dengan at-ta'mu. Misalnya kita memberi garam, menggunakan garam, maka harus tamasul, takobut, dan juga hulul. Kira-kira itu yang perlu teman-teman ketahui tentang illat riba itu, agar pembahasan kita lebih bisa dipahami. Kenapa kok disyaratkan semacam itu ketika kita barternya benda ribawi? Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dhahaba bidz-dzahabi wal fiddata bil fiddati wal burra bil burri wasya'ira bisya'iri wat tamra bit tamri wal milha bil milhi masalan bimasalin sawaan bisawain yadan biyadin. Nah, itu yang disampaikan oleh Nasur Rasul.
Fa idza ikhtalafat hadhil ajnasu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin ay muqabadatan. Itu menjadi alasan kenapa dalam praktek ribawi diperlukan tamasul, takobut, dan juga hulul. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan pengkajian kita tentang syarat agar transaksi jual beli benda ribawi itu dihukumi sah. Apabila ilatnya itu sama dan juga jenisnya sama, maka disyaratkan 3 hal seperti yang disampaikan oleh Kiai Musannif, fala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahabi. Ini ilatnya sama, yaitu naqdin, jenisnya juga sama, emas dan emas. Balik illa mutamasilan naqdan. Pertama adalah mutamasil atau tamasul. Kalau jual beli emas dengan emas, maka mutasawiyan yakinan waznan. Jadi harus sama secara yakin timbangannya. Kenapa kok menggunakan waznan? Li'annal ibrata fidz dzahabi wal fiddati bil wazni la bil kail. Karena yang dianggap al-ibrah fidz dzahabi wal fiddah yaitu menggunakan wazan, bukan menggunakan kail. Kemudian disinggung oleh musannif syaratnya juga harus naqdan. Naqdan halan min ghairi nasi'atin fi syai'in minhu. Maksudnya tanpa menyebutkan tempo, dan dengan tanpa menyebutkan tempo itu juga dipahami lazimnya harus yadan biyadin atau takobut. Sehingga teman-teman, ketika kita akan praktek jual beli benda ribawi, maka dilihat jika ilatnya sama dan juga jenisnya sama, maka disyaratkan 3 hal. Yang pertama tamasul, hulul, dan takobut. Hulul dan takobut ini dalam kitab takrib diisyaratkan dengan istilah naqdan. Jika 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka praktek itu akan menjadi riba sesuai dengan tarif yang sudah kami sampaikan barusan. Jadi jika tidak diketahui tamasulnya, maka termasuk kategori ribal fadl. Jika ditempukan mabi'ainnya, saman atau musmannya, maka termasuk riban nasa. Dan jika diserah terimakan setelah terpisah dari majlisil aqdi, maka masuk kategori ribal yad. Itu teman-teman yang sangat kami hormati berkenaan dengan ibarat yang ada dalam kitab At-Takrib. Jadi yang pertama yang betul-betul teman-teman pahami, bahwa praktek jual beli tempo dulu itu adalah menggunakan sistem barter. Beda kalau dengan transaksi kita sekarang yang lebih banyak transaksinya menggunakan uang atau alat tukar yang lain. Contohnya, misal saya membeli emas baru dibayar dengan emas lama. Jadi misalnya saya membeli emas jadid dengan emas kodim, beratnya sama-sama 1 gram. Kemudian takobut dan tidak menyebutkan tempo, maka akad itu hukumnya sah karena sudah memenuhi syarat, yaitu tamasul, sama-sama 1 gram. Tidak ada beda entah itu jadid atau kodim, pokoknya emas itu seharus 1 gram. Dan juga takobut dan tidak menyebutkan tempo, dalam artian langsung terjadi serah terima. Ini praktek semacam ini termasuk jual beli yang sah, tidak termasuk kategori riba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wala bai'u ma ibta'ahu hatta yakbidahu wala bai'ul lahmi bil hayawan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Intinya teman-teman yang perlu dipahami, yang pertama tentang bab riba ini adalah riba sebenarnya praktek jual beli itu sendiri, tetapi ma'qud alaihnya merupakan benda ribawi, sehingga ada syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi agar transaksi itu tidak menjadi praktek riba
yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja benda ribawi itu? Ada dua, yaitu an-nagduh dan juga at-ta'muh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksi jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.